Melanjutkan kisah Himura Batosai yang pertama, cerita masih berlatar pada tahun 1878-an ketika sepasukan polisi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Hajime sedang melakukan penangkapan terhadap buronan pembunuh, di mana misi penangkapan ini berakhir dengan bencana tatkala satu persatu dari mereka dibantai dengan sangat keji. Dan ya, inilah Shishio Makoto, seorang samurai pembunuh yang masih satu angkatan dengan Kenshin, di mana Kapten Hajime hanya bisa terdiam saat melihat seluruh anak buahnya dibelem hidup-hidup tanpa bisa menangkap Shishio yang ternyata berhasil kabur. Dan inilah Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Dan kisah masih akan berfokus pada jagoan kita semua. Siapa lagi jika bukan Kenshin Himura, seorang legenda yang sangat-sangat terkenal bahkan setelah 10 tahun pensiun dari profesinya. Kenshin masih saja diburu oleh beberapa samurai yang berambisi untuk mengalahkannya demi bisa menjadi yang nomor satu. Sesuai yang diceritakan di film pertamanya, Kenshin kini tinggal di sebuah dojo milik seorang gadis baik hati bernama Kaoru. Tidak hanya itu saja, Kenshin kini punya keluarga baru, yaitu Sanosuke si petarung jalanan, Megumi si dokter, dan Yahiko adiknya si Kaoru. Tak lama muncullah seorang inspektur utusan Pak Menteri. Beliau mengatakan bahwa saat ini sedang ada masalah yang sangat-sangat urgent dan Kenshin diminta untuk ikut menemui sang Bapak Menteri ke kantor. Dan inilah Bapak Menteri yang langsung menjelaskan terkait masalah yang sangat-sangat urgent, yaitu tentang seorang pembunuh yang masih satu angkatan dengan Kenshin, yakni siapa lagi jika bukan Shishio Makoto. Lebih dari seorang pembunuh biasa, Shishio rupanya punya rencana yang lebih besar, yaitu ingin membumi hanguskan kota Kyoto. 10 tahun lalu ketika masa perang, Shishio adalah seorang samurai yang bekerja untuk pemerintah. Dari segi kecepatan, kemampuan, dan kecerdasan, Shishio hampir menyamai Kenshin. Bedanya, letak perbedaannya, ia tidak memandang siapa lawan, mau lemah, mau musuh sudah menyerah, wanita, ataupun anak-anak, Shishio akan tetap menghunuskan pedangnya, sehingga ketika perang berakhir, Pak Menteri dan para petinggi pemerintah lain pun sepakat untuk melenyapkannya, karena setelah mereka memenangkan peperangan, jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi yang jikalaupun ia dibiarkan hidup, tentu akan sangat berbahaya untuk keselamatan warga sipil lainnya. Tidak hanya ditusuk rame-rame, Shishio juga dibakar bersama dengan para prajurit lain yang gugur. Namun takdir tampaknya berkata lain. Salju turun lebih cepat yang membuat apinya padam. Dan luar biasanya, Shishio masih bertahan hidup dengan tubuh yang dipenuhi luka bakar. 10 tahun Kenshin menghilang dalam pertobatannya. Selama itu pula lah Shishio merekrut para tentara bayaran, samurai, pendekar, dan ahli bela diri terhebat di Jepang untuk mencapai satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada pemerintah yang dianggap telah mengkhianatinya. Pada intinya, Pak Menteri mengundang Kenshin datang ke sini untuk meminta bantuannya karena dengan SDM yang pemerintah miliki, tentulah tidak sebanding dengan apa yang bisa Shishio lakukan, dan hanya Kenshin lah satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Sepulangnya Kenshin ke dojo, Kaoru dan Megumi pun langsung kesal kepada pemerintah yang selalu melibatkan Kenshin ketika ada butuhnya saja, di mana Kenshin sendiri tampak masih berpikir karena ini menyangkut keamanan negara, termasuk keselamatan warga di kota Kyoto. Beralih ke Pak Menteri yang sedang dalam perjalanan menuju Samsul Electronic Shop, di mana salah satu anak buah Shishio yang bernama Sojiro pun tampak berlari dengan sangat lincah dan berhasil menghabisi Pak Menteri di dalam keretanya. Alhasil, Kenshin pun kembali dipanggil ke kantor pemerintahan dan semakin didesak oleh inspektur agar cepat mengambil keputusan yang jika kematian Pak Menteri dianggap masih kurang, Kenshin pun diajak melihat puluhan jasad polisi yang merupakan ulah kekejaman Shishio. Pada akhirnya, Kenshin pun setuju untuk pergi ke Kyoto demi menghentikan aksi Shishio, di mana Kaoru yang sebenarnya keberatan pun tak bisa apa-apa karena itu adalah pilihan Kenshin sendiri. Tepat
Tepat saat Kenshin pergi dengan meninggalkan kimono warna merahnya, Sanosuke sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang pendatang yang berpakaian macam jagoan bernama Aoshi. Ia mengaku jauh-jauh datang dari Kyoto, rupanya adalah untuk mencari sosok Kenshin dan berambisi untuk mengalahkannya agar bisa menjadi yang terkuat dan nomor satu. Melihat sikap Aoshi yang mencela-mencele dan tidak tahu adab sopan santun, Sanosuke pun menantangnya berduel dan inilah yang terjadi. Dan ya, tampaknya Aoshi bukan pendekar sembarangan. Sanosuke pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Beruntung ada Megumi yang datang tepat waktu, sehingga Aoshi langsung menghentikan pertarungannya. Kembali ke Kenshin yang masih sedang melakukan perjalanan dengan pakaian pengembaranya, di mana saat ia sedang istirahat dan melem lauk di sungai, muncullah seorang wanita bernama Misao yang mencuri pedang milik Kenshin dan langsung kabur saat menyadari dirinya ketahuan. Dan ya, Kenshin tiba-tiba saja muncul di depan Misao dan itu bukanlah hal yang mengejutkan karena seperti kita tahu, Kenshin terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya sehingga tak sulit bagi ia untuk bisa mengejar Misao yang boyot ini. Entah siapa Misao dan apa tujuannya, tetapi Kenshin berhasil mengambil kembali pedangnya dan sempat terjadi sedikit pertarungan yang tidak terlalu serius sampai akhirnya muncul seorang anak kecil dan petugas polisi yang terluka parah mengaku bahwa desa mereka baru saja dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Setibanya di desa yang dimaksud, alangkah terkejutnya Kenshin dan Misao saat melihat desa itu sudah hangus terbakar. Berikut dengan kedua orang tua si anak kecil yang digantung pada pohon. Tak lama muncullah sekitar 30 orang preman yang menjadi pelaku pembakaran ini, sehingga Kenshin merasa perlu untuk menghadapi mereka semua. Dan ingat, Kenshin adalah praktisi pedang yang menguasai sebuah teknik bernama Hiten Mitsurugiryu, seni pedang kuno yang memungkinkannya untuk mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa, bahkan sebelum lawan punya waktu untuk bereaksi, yang andai kata pedangnya bukan pedang mata terbalik alias Sakabato, niscaya ke-30 preman ini akan langsung modar saat itu juga. Tak lama, muncullah Sojiro yang datang untuk membawa Kenshin menemui bajikannya yang setibanya di lokasi pemandian air panas. Kita akhirnya akan melihat pertemuan pertama kali antara Kenshin dan Shishio. Sama-sama ahli pedang hebat, sama-sama pernah membunuh banyak orang. Bedanya, Kenshin sudah tobat, sedangkan Shishio masih terus melakukannya, sehingga sudah jelas mana yang suhu, mana yang junior. Tapi meski begitu, kita semua yang menonton pasti akan sangat dibuat emosi tatkala mengetahui jika alasan Shishio membakar desa kecil ini hanya karena tertarik dengan pemandian air panasnya dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Melihat Kenshin memakai pedang mata terbalik membuat Shishio tidak begitu mood menerima tantangan duelnya. Shishio mengaku bahwa ia hanya akan bertarung dengan sosok Batosai sang pembantai, bukan dengan pria biasa yang menggunakan pedang aneh, sehingga Shishio pun meminta Sojiro untuk mewakilkannya. Dan jika Anda belum mengenal Sojiro, dia adalah tangan kanan Shishio yang paling cepat dan lincah, selalu tersenyum ramah karena ibunya asli keturunan Sunda. Gerakan ciri khasnya adalah ajrat-ajratan alias melompat dengan satu kaki, dan itu cukup membuat Kenshin terintimidasi. Dan ya, pedang mata terbalik Kenshin pun akhirnya patah oleh seorang bocah yang suka nyengir wae, yang karena tidak seru bertarung tanpa pedang, Sojiro pun pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pertarungannya. Singkat cerita, Kenshin akhirnya tiba di kota Kyoto yang cukup ramai dan dipenuhi banyak orang, sampai akhirnya muncul lagi si Misao yang menyeret Kenshin untuk ikut bersamanya. Kenshin dibawa menuju sebuah penginapan yang dimiliki oleh seorang kakek bernama, kita panggil saja si tetua. Ternyata beliau ini adalah seorang ninja sekaligus mantan ketua pengintai ketika masa perang, dan saat ini fokus mengembangkan bisnis penginapan untuk menafkahi keluarga dan seluruh anak buahnya. Dari sekian banyak anak buahnya yang sudah pensiun, ada satu murid terbaiknya yang masih terjebak dalam masa lalu, yaitu Aoshi. Semasa perang, ia kehilangan seluruh anak buahnya, benar-benar kehilangan semuanya, tak ada yang tersisa satupun. Setelah perang usai dan ia tidak punya teman, Aoshi sempat kehilangan tujuan hidupnya, sampai pada satu titik, ia mendengar ada sebuah nama yaitu Himura Batosai, sang pembantai, dan mulai berambisi untuk bisa mengalahkannya, agar bisa menjadi yang terkuat, terhebat, dan nomor satu di dunia persamuraian.
Keesokannya, Kenshin pergi ke salah satu kediaman sang pembuat pedang terbaik di Jepang, termasuk orang yang juga sudah membuatkannya pedang mata terbalik. Maksud hati ingin meminta dibuatkan pedang lagi, Kenshin tapaknya harus pasrah tatkala anak si pembuat pedang yang bernama Samsul mengatakan jika ayahnya sudah lama meninggal dunia, sehingga mau bagaimana lagi, Kenshin tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pulang dengan tangan kosong. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncul lagi seseorang yang lain bernama Cho. Ia adalah pendekar suruhan Shishio yang diutus untuk mengambil pedang terakhir buatan ayah Samsul yang katanya masih Samsul simpan, yang karena Samsul bersikeras tidak mengakuinya, Cho pun menyandera anaknya yang masih kecil sehingga... Ya, Samsul dan istri pun meminta tolong kepada Kenshin agar selamatkan anak mereka. Berlokasi di sebuah kuil, Kenshin pun meminta Cho untuk jangan libatkan anak tak berdosa yang dengan hanya bermodalkan pedang buntung dan sarung pedang yang terbuat dari kayu, Kenshin pun menghadapi Cho yang dengan begitu semangat melakukan pertarungan tersebut. Dan ya, Cho jelas bukan tandingan seorang Kenshin. Jauh sekali, sangat jauh sekali levelnya. Masih untung Cho dihantam pakai sarung pedang kayu. Coba kalau itu pedang tajam yang beneran. Wah, modar sih teh. Cho kembali berdiri. Ia tampaknya belum menyerah dan mulai mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kenshin sempat terkena tendangan yang membuatnya terlempar. Melihat Kenshin kesulitan karena tidak punya pedang dan pengorbanannya mempertaruhkan nyawa demi sang anak, membuat Samsul akhirnya simpati dan segera pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu yang tidak lain adalah pedang terakhir buatan ayahnya. Setelah berhasil meraih pedangnya, Kenshin hanya terdiam dalam posisi kuda-kuda ciri khasnya, di mana Cho yang mulai jengkel pun berjalan ke arah anak Samsul dan mengancam akan menghabisinya sehingga... Ya, bertepatan dengan Kaoru dan adiknya datang menyusul, Kenshin terpaksa harus membunuh lagi demi menyelamatkan nyawa orang lain. Namun kejutannya, pedang terakhir yang dibuat oleh ayah Samsul ternyata adalah pedang mata terbalik yang memang ditujukan untuk seseorang yang ingin punya pedang, tapi bukan untuk membunuh seseorang. Beralih ke Shishio yang sudah siap menyerang kota Kyoto, di mana ia juga sudah merekrut sekitar 10 pendekar terhebat dari seluruh penjuru Jepang agar rencananya bisa berjalan lancar. Cho sendiri ditawan di kantor polisi dengan Kapten Hajime yang secara langsung menginterogasinya tanpa paksaan dan siksaan. Cho dengan mudahnya memberitahu tentang rencana Shishio, yaitu ingin membakar habis seluruh kota Kyoto pada malam ini juga. Kenshin yang mendengar hal itu pun sempat curiga jika ada hal lain yang sedang Shishio rencanakan karena tidak mungkin Cho dengan begitu mudahnya memberitahu rencana sang majikan. Tetapi Kapten Hajime menegaskan bahwa ia mengaku sudah bertemu dengan berbagai macam penjahat dan terkadang mereka terbiasa berbicara apapun yang mereka inginkan meskipun itu mengkhianati majikan. Tanpa buang waktu, Kapten Hajime dan seluruh polisi pun langsung bersiap, termasuk si tetua dan anak buahnya yang bersedia ikut kerjasama melindungi kota tempat tinggal mereka. Yang tepat saat anak buahnya sudah bergabung dengan para polisi dan yang lain, tetua sendiri harus dialihkan perhatiannya oleh kemunculan si Aoshi yang baru pulang. Sebenarnya agak beban dan merepotkan. Di situasi genting seperti ini, Aoshi benar-benar hanya jadi sosok yang ngaririweh, bikin rebet, gaje. Bukannya fokus pada hal yang lebih penting, malah terus saja mengurusi ambisi tidak jelasnya itu. Apalagi ketika mendengar tetua sempat mengizinkan Kenshin tinggal di penginapannya, Aoshi sangat-sangat marah dan kesal kepada tetua hingga mereka berdua memutuskan untuk berduel. Karena mereka dari basic ninja, tetua pun sempat berkamuflase di balik pintu. Namun Aoshi dengan cepat menyadari hal itu dan tetua akhirnya tumbang kalah oleh murid terbaiknya sendiri tepat saat Misao baru tiba di sana. Kembali ke Kenshin dan para polisi yang sedang bersiap menyambut Shishio dan seluruh pasukannya. Mereka datang bersama dengan api besar untuk membakar kota ini. Yang tanpa buang-buang waktu lagi, para polisi pun langsung menyerang duluan dan inilah yang terjadi. Tak hanya Kenshin, Kapten Hajime, Sanosuke, dan para polisi, Kaoru dan adik pun ikut berkontribusi dengan memperkuat posisi pertahanan di bagian belakang. Dari semua orang yang bertarung, tentu saja yang paling menonjol adalah Kenshin itu sendiri. Di saat yang lain baru menumbangkan 1, 2, 3 musuh, Kenshin sudah mengalahkan hampir 50 orang lebih. Kenshin meminta Kaoru untuk sembunyi saja karena ini terlalu berbahaya untuknya. Di mana pada saat yang sama, Shishio pun muncul untuk memancing Kenshin datang kepadanya dan...
Ya, Shishio memakai strategi licik dengan membuat dirinya seolah menjadi banyak. Namun itu tidak menjadi masalah untuk Kenshin karena berapapun jumlahnya, ia akan tetap mengalahkan mereka semua tanpa memperdulikan apapun. Pada akhirnya, mereka semua pun menang dan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Shishio yang tanpa sepengetahuan Kenshin, Sanjiro berhasil menculik Kaoru yang sedang sendirian. Di saat yang sama, Kenshin mulai sadar jika ini semua terlalu mudah. Menurut pengalamannya, setiap musuh yang ia lawan pasti memiliki rencana terselubung yang lebih besar. Dan benar saja, setelah melihat peta, Kenshin akhirnya sadar jika Shishio tidak hanya mengincar kota Kyoto, melainkan mengincar sesuatu yang lebih besar, yaitu seluruh negara Jepang, dimulai dengan menargetkan kota Tokyo sebagai titik awal pembumi hangusannya. Melihat Kaoru dibawa oleh Sanjiro, Kenshin dengan cepat melakukan pengejaran dan... Tepat saat kapal besar Shishio akan berlayar, Kenshin dengan cepat turun dari kudanya dan loncat ke atas kapal yang untuk kedua kalinya, Kenshin akhirnya bertemu lagi dengan Shishio dan seluruh pendekar terbaiknya yang sengaja disimpan untuk nanti menyerang kota Tokyo. Melihat Kaoru jadi tawanan, Kenshin pun mendadak jadi lemah dan jauh dari kesan seorang Batosai. Hal itu membuat Shishio menjadi kesal karena yang ia inginkan adalah sosok Batosai si pembantai. Sehingga untuk memunculkan jiwa-jiwa pembunuh dalam diri Kenshin, Shishio pun menyuruh anak buahnya untuk melempar Kaoru ke laut dan... Ya, Kenshin pun langsung maju ke arah Shishio tapi dijegat oleh 10 pendekar terhebat, di mana Kenshin sempat adu pedang dengan Shishio sebentar sampai akhirnya ia pun loncat ke laut demi untuk menyelamatkan nyawa Kaoru. Keesokan paginya, Kenshin ditemukan terdampar di pinggir pantai sampai akhirnya muncul seorang nelayan yang menolongnya. Entah siapa nelayan ini, tetapi dari raut wajahnya, ia jelas bukan orang sembarangan dan tampak seperti sudah mengenal Kenshin sebelumnya. Lantas, apa yang akan Kenshin lakukan selanjutnya dan bagaimana nasib Kaoru yang dilempar ke laut? Ya, saksikanlah di